Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berjumpa di Suara Sriwijaya hari ini bersama saya Nur Hadisha Pratiwi, dan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena tentunya kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama narasumber saya dengan tema yang luar biasa hari ini. Pemirsa di rumah tentu sudah tidak asing lagi apabila mendengar kata vaksinasi. Seperti yang kita ketahui bahwa vaksinasi itu juga sebenarnya adalah tergolong juga termasuk dalam imunisasi, dan imunisasi atau vaksinasi ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan juga kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini. Sejarah pun membuktikan bahwa kita saat ini juga sudah terbebas dari penyakit seperti polio, lalu juga mengeliminasi tetanus pada ibu dan bayi, serta menurunkan kasus campak dan rubella. Salah satunya adalah dengan keberhasilan imunisasi. Maka kerja keras ini juga tentu harus kita pertahankan dan harus kita lanjutkan, tidak terkecuali juga dengan kondisi kita saat ini, yaitu di tengah pandemi COVID-19. Vaksinasi juga masih terus digencarkan untuk mengurangi bahkan menurunkan angka kematian akibat COVID-19, dan sampai saat ini juga pemerintah bersama masyarakat masih terus bekerja sama untuk terus berikhtiar dengan adanya vaksinasi ini. Hari ini kita akan mengajak Anda untuk berbincang lebih lanjut terkait vaksinasi ganda pada anak. Nah, ini salah satu yang paling sering seperti itu ya dipertanyakan oleh masyarakat. Sebagian orang tua juga mungkin memiliki persepsi yang berbeda-beda, karena ada yang beranggapan takut apabila anaknya diberikan vaksinasi yang terlalu banyak, seperti itu, imunisasi yang terlalu banyak, bahkan tidak lengkap mungkin. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada Dokter Prakanita, spesialis anak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Boleh sambil dibuka maskernya ya dok ya. Ini sudah aman ya, boleh dibuka iya, ya. Aman, Oke. Sudah vaksin ya dok ya, alhamdulillah. Sudah beres, sudah 3. Iya, aman, amin. Gimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini Walaupun macet udah nyampe. tetap ya dok ya. Mungkin karena cuaca akhir-akhir ini kan ya sering hujan juga ya, jadi agak agak sering padat di jalanan juga ya, gitu kan ya. Bener. Banyak kendala aja, tapi alhamdulillah hari ini bisa berbincang bersama saya ya dok ya di Suara Sriwijaya hari ini. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berbincang bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Anda dapat bertanya seputar tema kita, itu vaksinasi ganda pada anak dengan Dokter Prakanita, spesialis anak. Baik dokter, ini di pertanyaan pertama saya nih, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai vaksinasi itu sendiri gitu kan ya. Mungkin banyak orang tua itu yang belum tahu seperti itu, sebenarnya manfaat dari vaksinasi atau imunisasi sendiri itu apa sih dok? Ya, terima kasih ya Mbak Caca. Sebelumnya saya mau menyalam dulu ya sama pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para pemirsa Sriwijaya ya, Suara Sriwijaya TVRI Sumsel. Agak sulit menyebutnya, beda dengan di kedokteran. Baik ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan imunisasi ya? Kalau imunisasi itu adalah suatu cara, yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita sendiri melalui pemberian vaksin ya. Vaksin sendiri adalah kuman yang telah dilemahkan. Jadi kalau diberi vaksin terhadap kuman tertentu, nanti dia akan kebal terhadap penyakit tertentu. Jadi seperti tadi Mbak Caca sebut ya, tadi ada sebut-sebut DPT, sebut MR. Jadi itu kalau kita berikan vaksin MR, yaitu campak rubella, kita akan terlindung dari penyakit campak rubella. Terlindung ini maksudnya begini ya. Jadi dapat meningkatkan kekebalan kita. Jadi kalaupun kita kena, kita tuh tidak sampai yang sakit berat ya. Paling-paling jadi sakit-sakit ringan. Sebenarnya kalau campak sendiri seperti kita ketahui, kalau kita kena penyakit campak itu bisa kadang-kadang ada kejang, ada yang komplikasinya bisa ke radang paru-paru ya, banyak sekali ya komplikasinya. Tapi kalau kita imunisasi, penyakit itu akan menjadi lebih ringan begitu. Itu ya, yang maksud imunisasi. Jadi dia spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi vaksin tertentu untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Jadi kalau seperti Mbak Caca bilang ganda ya, kalau makin banyak jenis imunisasi yang diberikan, itu akan makin kebal kita terhadap penyakit-penyakit yang tadi seperti disebut tadi ya. Gitu. Jadi memang tidak perlu ditakutkan seperti itu ya, salah satu bentuk ikhtiar kita tadi ya dok ya, dengan adanya banyak vaksinasi yang dilakukan atau imunisasi yang dilakukan itu juga untuk menghindari penyakit-penyakit itu. Jadi
artinya apakah imunisasi yang tidak lengkap itu membuat bayi itu bisa saja tertular Ya, berbagai penyakit itu? benar. Jadi sekarang ini kan imunisasi banyak jenisnya ya Mbak ya. Ada yang kita sebut program dari pemerintah, yaitu hanya ada beberapa vaksin. Tapi ada juga yang program dokter anak, itu lebih banyak lagi vaksinnya. Jadi ya lebih banyak penyakit-penyakit yang dapat dicegah. Jadi itu sebenarnya tergantung kemampuan dan kemauan pasien itu ya, mau mengambil yang mana jenisnya. Jadi kalau kita sebagai petugas kesehatan biasanya tetap kita jelaskan bahwa vaksin-vaksin itu jenisnya banyak, gitu ya. Kalau makin lengkap ya jelas saja makin bagus ya. Jadi artinya pencegahannya lebih banyak terhadap penyakit-penyakit tadi, gitu. Kalau untuk vaksinasi yang ibarat kata mungkin bisa kita katakan vaksinasi yang wajib dari pemerintah seperti itu ya, Dok, ya. Itu ada vaksinasi apa saja dan mungkin untuk usia berapa aja, Dok? Jadi kalau untuk vaksin yang dari pemerintah itu pada saat bayi baru lahir biasanya di fasilitas kesehatan di mana dia lahir itu diberikan imunisasi hepatitis B dan polio ya pada saat pulang. Iya. Kemudian selanjutnya pada usia 1 bulan dia akan mendapatkan imunisasi BCG. Pada usia 2 bulan akan mendapatkan vaksin DPT, polio, HIV, hepatitis B. Kemudian nanti pada usia 9 bulan ada imunisasi campak. Jadi kalau untuk program pemerintah saat ini masih itu saja ya, tapi nanti dalam pengembangan selanjutnya akan direncanakan adanya vaksin PCV atau pneumococcus, kemudian ada rotavirus, tapi kita belum tahu ya, belum sampai sekarang belum tahu kapan itunya. Oh, Gitu. kapan dilaksanakan? Tapi rencananya segera katanya. Gitu. Oh, oke. Kalau rotavirus itu sebenarnya mungkin itu baru juga ya, salah satu yang baru juga itu mungkin banyak yang dipertanyakan. Sebenarnya sudah lumayan lama, kalau dari program IDAI itu sudah dari 2016 ya kayaknya ya. Gitu dari 2016 atau 2019, pokoknya sudah lama, lumayan sudah lama. Jadi untuk mencegah terhadap diare yang disebabkan oleh rotavirus. Ya, jadi Mbak Caca seperti kita ketahui diare pada anak itu untuk anak di bawah 2 tahun penyebab tersering adalah dari rotavirus tadi. Jadi bisa saat ini sudah bisa dicegah dengan imunisasi rotavirus. Gitu. Diare pada anak yang biasanya terjadi itu adakah golongan usianya berapa atau untuk si vaksinasi itu juga nanti disuntikannya pada usia berapa, Dok? Jadi imunisasi ini disuntik, bukan disuntik ya, sebenarnya dia bentuknya tetes. Bentuknya tetes, itu divaksin mulai usia 1,5 bulan dan selesai pada usia di bawah 6 bulan. Jadi harus segera diberikan. Jadi kalau memang rencana untuk mengambil imunisasi ini, jadi harus segera diambil begitu. Kalau untuk pencegahannya sebenarnya kalau penyakit rotavirus ini bisa juga mengenai anak-anak yang lebih besar, tapi yang tersering adalah anak di bawah 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau imunisasi ini prinsipnya begini ya Mbak Caca, kita itu kalau misalnya pergi mau keluar ada hujan nih, ya, jadi kita siap-siap bawa payung. Kalau nggak bawa payung ya kehujanan begitu. Jadi kalau kita mau cegah, jadi lebih cepat lebih baik gitu. Jadi pada saat dini begitu jadwalnya sudah bisa diberikan, kan kalau imunisasi kan ada yang bisa diberikan mulai usia 1 bulan, ada yang bisa diberikan mulai usia 2 bulan, kemudian misalnya influenza hanya bisa diberikan pada usia 6 bulan. Kalau begitu segera bisa diberikan ya segera aja anak kita misalnya itu dibawa. Ngomong-ngomong udah punya anak belum? Belum, Dok. Ya, kalau ngeliat tampaknya sih masih gadis ya. Udah menikah tapi belum nih, Dok. Oke, ini kalau misalnya kita berbicara tadi seperti yang vaksinasi rotavirus tadi ya, Dok, atau imunisasi rotavirus tadi, itu artinya apakah karena mengingat angka kasus diare pada anak ini juga cukup tinggi di Indonesia atau seperti apa, Dok? Iya, 80%. Dikatakan 80% penyebab diare pada anak yang usianya di bawah 2 tahun itu penyebabnya adalah rotavirus ini. Jadi lumayan untuk pencegahannya. Dan untuk rotavirus sendiri kalau sudah kena sakitnya itu bisa sekitar 5-7 hari. Nah, kalau sudah 5-7 hari kan bagaimana ya keadaan anak? Sudah tahu ya kalau anak itu kalau sakit nggak sakit aja dia susah makan, susah minum ya, apalagi lagi sakit. Betul. Nah, itu jadi kalau diarenya makin banyak atau makin berat akhirnya sampai masuk ke rumah sakit. Jadi kan semua vaksin itu kita mencegah biar penyakitnya itu masih bisa kena tapi biasanya ringan. Gitu. Ini kalau kita berbicara mengenai vaksinasi itu kan kondisi kesehatan di setiap negara itu kan pasti berbeda-beda, Dok. Apakah vaksinasi yang ada di dunia ini seperti itu di Indonesia itu apakah sama juga yang dilakukan juga pada vaksinasi di negara-negara lain atau seperti apa? Jadi kalau vaksin ini sebenarnya sudah ada patokan ya sebenarnya dari WHO. Jadi ada patokan dari WHO imunisasi seperti ini. Cuma mengenai programnya agak berbeda waktu-waktu pemberiannya ya. Tergantung dari keadaan penyakit di daerah tersebut. Ya kan misalnya rotavirus misalnya anggap aja nih
TBC di tempat kita mungkin lebih banyak daripada di negara barat gitu ya. Jadi kita lebih segera mungkin diberikan begitu ya. Atau penyakit-penyakit lain ya, misalnya pneumokokus misalnya. Kalau untuk negara kita misalnya pneumokokus yang tipe 10 aja udah cukup, tapi kalau misalnya di luar negeri sebaiknya yang tipe 13 gitu kan, ada memang nanti pneumokokus, ada yang tipe-tipenya begitu ya. Jadi hanya berbeda sedikit tapi intinya sama, hanya pemberiannya. Terus kemudian juga berbedanya antara yang di standar oleh pemerintah, kemudian ada juga yang di program oleh dokter anak gitu. Nah, tetap juga mereka juga punya juga misalnya yang mana yang ditanggung pemerintah, mana yang tidak gitu, tetap ada gitu. Boleh kalau contoh untuk vaksinasi yang direkomendasikan oleh spesialis anak tadi seperti apa, Dok? Contohnya? Kalau kita sebagai dokter anak, karena kita menganut IDAI ya, kita percaya, maksudnya kita di bawah naungan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi kita selalu merekomendasi ya vaksin-vaksin yang ada di IDAI. Vaksin yang pemerintah itu ada juga di IDAI. Jadi intinya sebagian dari vaksin IDAI itu vaksin pemerintah. Jadi artinya vaksin IDAI itu melengkapi vaksin-vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Gitu. Kalau untuk melihat, mengingat gitu angka kesadaran dari orang tua pada saat ini untuk memvaksinasi anaknya seperti itu? Sebenarnya kalau faktor kesadaran sudah lumayan ya, cuma memang agak terhenti karena pandemi ya. Jadi banyak keluhan yang datang pada saya saat ini bahwa anaknya itu terlambat vaksin gitu. Banyak sekali yang keluhannya. Dan mereka menanyakan apakah masih boleh divaksin. Dan bagaimana cepat selesai karena vaksin yang diadakan banyak sekali. Nanti akan kita bahas di imunisasi yang kita topik pada hari ini yaitu imunisasi ganda gitu. Itu artinya memang dari orang tua tadi juga sudah mulai banyak gitu ya angka kesadarannya terhadap vaksinasi ini, dan tentu angka pencegahan itu juga di Indonesia juga dibandingkan mungkin beberapa tahun yang lalu, saat ini sudah banyak jauh berkurang kasus-kasus terhadap anak itu ya, Dok? Begini, sebelum pandemi kelihatannya lebih bagus ya. Jadi sejak pandemi ini ada KLB lagi nih, ada kejadian luar biasa kejadian luar biasa di beberapa tempat. Kemarin saya lupa daerahnya ya, tapi ada KLB polio, kemudian ada KLB campak, gitu ada di beberapa daerah di Indonesia. Kalau di Sumatera Selatan sih alhamdulillah nggak terlalu ya, biasa-biasa aja, tidak terjadi KLB. Tapi di tempat-tempat lain di Indonesia sudah ada. Dan itu banyak juga disebabkan karena masalah pandemi ya, mereka takut keluar, jadi mereka tidak datang untuk imunisasi. Gitu. Jadi sebelumnya di Indonesia sudah lumayan, sudah bagus. Kemarin sempat agak drop, itu karena itu. Karena ibunya segan untuk membawa anaknya untuk vaksin. Jangankan untuk vaksin, keluar aja nggak mau. Apalagi kalau udah namanya rumah sakit, mereka tidak mau lagi. Benar nggak pemirsa, sama nggak? Betul. Karena takutnya terhadap COVID dulu gitu kan ya. Iya, Jadi tidak jadi mereka vaksinasi. karena takut dengan COVID ini sendiri, jadi mereka bahkan melupakan apakah yang seharusnya dilengkapi sebagai, sebenarnya imunisasi juga merupakan salah satu hak seorang anak. Jadi untuk menjaga kesehatan kan itu haknya. Jadi lupa tuh, karena untuk menjaga penyakit COVID ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan, memang kemarin ya serem banget ya COVID-nya ya. Betul. Sekarang masih ada loh Mbak. Iya, masih ada sampai sekarang, makanya kita udah dari pemerintah juga udah ada rekomendasi bakal ada vaksinasi booster juga. Bener. Nanti kita juga bakal akan lebih lanjut lagi membahas itu. Nah, tapi kembali lagi ke KLB di beberapa tempat yang tadi sudah dokter katakan, itu artinya memang vaksinasi ini kalau tidak dilaksanakan langsung benar-benar ada dampaknya dalam jangka waktu dekat gitu ya, Dok ya. Bukan berarti kenanya itu dalam nanti mungkin 15 tahun akan datang gitu, tapi pada anak itu bisa langsung terkena gitu. Ya, biasanya segera sih, nggak lama. Karena penyakit-penyakit ini kan cepat menyebar. Misalnya anggap aja penyakit campak, misalnya ada yang sakit campak di sini, misalnya dalam masa inkubasinya kurang lebih 1-2 minggu kemudian nanti ada campak lagi. Makanya sering kita dapat kalau anak-anak di sekolah, kenapa nih? Ini sakitnya merah-merah, Dok, kayaknya campak, Dok. Kadang-kadang pasiennya udah diagnosa sendiri. Kenapa nih kok tahu nih campak? Itu, Dok, kemarin temennya ada yang kena campak juga gitu. Jawabannya ibu-ibu pasien udah pinter-pinter sekarang, udah gitu. Kadang-kadang udah datang udah diagnosa sendiri lagi. Oh iya, benar-benar udah langsung diomongin ini tadi ada anak tetangga atau ada temennya gitu kan, ini kayaknya ketularan. Ya, sekarang ini yang lagi banyak kan karena anak-anak sekolah ini ya imunisasi penyakit batuk pilek yang lagi banyak, yang rame banget ini.
Betul, penyakit batuk pilek. Di mana-mana fasilitas kesehatan kayaknya yang rame, yang sakit adalah batuk pilek. Batuk pilek, betul. Mungkin ada banyak, itu juga pasti ada banyak apa ya reasonnya juga ya dok ya, akibat kenapa anak-anak ini bisa kena batuk pilek gitu kan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut juga dengan tema kita hari ini, yaitu vaksinasi ganda pada anak. Tetap bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. TPRI Media Pemersatuan Bangsa. Brigade Lestari. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami masih bersama dengan Dokter Prakanita Spesialis Anak dengan tema kita hari ini vaksinasi ganda pada anak. Dan kami juga mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di telepon interaktif dengan nomor 0711 311 454. Baik, dokter, ini kita akan lanjutkan perbincangan kita nih. Ini tadi kalau kita berbicara mengenai vaksin gitu kan ya, kalau melihat di kondisi yang saat ini sebenarnya vaksin ini tuh bisa diperoleh gitu kan di mana saja dok oleh masyarakat. Oke. Kalau mengenai vaksin-vaksin itu sebenarnya kalau di rumah sakit pemerintah atau fasilitas pemerintah memang sudah disediakan ya, terutama di puskesmas. Jadi kalau pemerintah menyediakannya di puskesmas. Jadi itu kalau untuk yang di puskesmas adalah vaksin-vaksin jenis yang ditanggung oleh pemerintah ya. Yaitu seperti yang kita sebutkan tadi yang di awal, ada BCG, ada hepatitis B, DPT, kemudian ada imunisasi campak ya, polio, HIV, itu ada di pemerintah. Tapi kalau yang vaksin-vaksin yang lain, yang seperti saya tambahan yang dari program dokter anak, itu biasanya kita adanya di instansi-instansi yang swasta gitu. Fasilitas kesehatan swasta ya. Betul. Ya. Jadi tadi kalau misalnya, atau apa dok? Atau ya praktek pribadi dokter kan biasanya gitu. Jadi intinya swasta ya. Jadi kembali lagi ke pilihan masyarakat. Ya, tapi kalau untuk yang mana, gitu. Kalau dari pemerintah sudah ada disediakan tadi beberapa vaksinasi. Ya, tapi kalau mau lebih lengkap, ya itu ya, betul sekali gratis. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi silahkan kunjungi ke dokter spesialis anak seperti itu ya dok ya. Nah ini kan kalau kita melihat tema kita hari ini yaitu vaksinasi ganda pada anak nih dok. Kalau dari tanggapan dokter sendiri gitu melihat vaksinasi ganda pada anak ini, ada banyak mungkin orang tua yang merasa khawatir gitu ya dok ya, karena mungkin takut nih kebanyakan vaksin yang diterima oleh anaknya, itu gimana dok? Ya, jadi untuk pengertiannya sendiri dulu ya, vaksinasi ganda atau imunisasi ganda adalah pada satu kali kunjungan pasien tersebut atau anak tersebut dia mendapat lebih dari satu kali vaksin. Jenisnya gitu ya. Kalau pada saat ini tidak masalah ya, jadi sudah sering kita lakukan, apalagi dengan adanya yang tadi masalah-masalah tadi ya, misalnya yang terlambat imunisasi karena masalah COVID gitu ya. Kalau kita mau banyak yang kurang-kurang tadi, kalau kita mau satu-satu mau kapan selesainya nih? Berapa kali dia harus datang ke fasilitas kesehatan? Betul. Ya kan? Banyak sekali, udah nanti boros waktunya, boros apanya ya?
biayanya juga ya mungkin ya, biayanya, kemudian nanti harus bayar yang macam-macam, administrasi rumah sakit yang menjadi berkali-kali. Jadi kalau dengan imunisasi ganda yang yaitu imunisasi yang lebih dari 1 kali vaksin dalam per kali kunjungan, itu kita bisa suntikan misalnya nih pada contoh nih, pada anak usia 1 bulan nih datang, dok saya belum imunisasi ya gitu. Pada saat belum imunisasi kita bisa diberikan misalnya BCG, kita berikan di lengan atas kanan, kemudian hepatitis B, kita berikan imunisasi di pahanya gitu. Itu jadi boleh diberikan. Kecuali memang pasien-pasiennya menolak ya, kita nggak bisa memaksa pasien. Tapi biasanya selama ini ya pasien-pasien yang ada, apabila kita jelaskan dengan cara yang benar, dengan kita jujur bahwa ini tidak berbahaya dan sudah sering dilakukan ya. Kemudian efek sampingnya juga saat ini belum didapatkan. Jadi artinya gini Mbak Caca, imunisasi 1 atau 2 itu sama aja reaksinya. Jadi bukan karena jumlahnya yang buat reaksi, tapi adalah jenisnya. Misalnya memang ada jenis-jenis vaksin yang buat demam nih, tapi karena walaupun dia mau digabung dengan yang lain ataupun tidak digabung, tapi tetap menyebabkan demam, misalnya begitu. Jadi kalau pandangan saya terhadap vaksinasi ganda ya, saya setuju sekali ya. Juga rasanya rata-rata mama-mama itu ya, mama, papa, oma, opa. Soalnya saat ini banyak nganter oma, opa. Jadi saya tetap itu ya. Itu mereka setuju. Karena mereka juga repot. Apalagi yang mama papanya pekerja kan ya. Untuk mengantar aja nggak sempet. Jadi dia setuju. Jadi kalau saat ini kita sudah galakkan ya. Bahkan pemerintah juga sudah mengeluarkan SK-nya juga ya. Tapi saya lupa nomornya. Ada juga di SK dari Menkes gitu ya. Boleh. Bahwa melakukan bahkan yang ini yang bulan imunisasi anak nasional. Kan sudah tahu ya, itu kan ada imunisasi MR, kemudian ada DPT, kemudian ada polio injeksi. Itu diberikan, itu bisa bersamaan, itu bisa diberikan. Bahkan kalaupun 3 suntikan kita bisa berikan di lengan atas, kanan, paha kiri bisa kita berikan gitu. Dalam satu tempat pun kita bisa berikan, tapi harus ada jaraknya. Jadi ada kriterianya dan ada tata caranya. Bagaimana cara menyuntikkannya itu ada caranya gitu ya. Tapi boleh. Tapi boleh Dilakukan. jadi gitu, boleh. Dalam satu dari titik, satu tempat pun boleh. Nggak satu titik ya, tapi Mbak Caca. Jadi tetap berjarak minimal 2,5 cm atau 1 inci gitu. Gitu. Itu ada pemberian jarak itunya tadi ya. Tapi kalau untuk jarak waktunya juga tidak masalah ya dok ya dilakukan. Jadi gini, vaksin ini sama-sama pun oke, apalagi terpisah waktunya. Jadi tetap boleh. Jadi itu juga salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan, dok ini kan abis imunisasi ini kok minggu depan boleh nggak dok kita imunisasi? Karena dia imunisasi nggak lengkap nih pasien, nih. Misalnya dia mau imunisasi yang lain tambahan, mau ada imunisasi pneumokokus ya, ada DPT, tapi mereka misalnya tidak mau waktunya bersamaan yang saya bilang tadi ganda, walaupun kita jelaskan mereka tetap tidak mau, ya udah kita pisahkan bisa. Berapa hari kemudian bisa, orang gabung aja bisa, apalagi cuma berapa hari. Jadi kalau vaksin ini dia punya waktunya ya. Kalau misalnya jenis yang sama, dia punya intervalnya harus tertentu. Tapi kalau vaksin yang berbeda, dia tidak ada intervalnya. Jadi kita bisa berikan lagi begitu. Kalau untuk yang ada intervalnya tertentu itu seperti apa? Misalnya DPT. DPT itu kan bisa ada DPT 1, 2, 3, dan 4. DPT 1 dengan 2 jaraknya kurang lebih 4 minggu sampai 8 minggu gitu kan. Kemudian untuk 2 ke 3 juga sama, kemudian yang keempat pada usia 18 bulan. Jadi ada intervalnya. Jadi kalau itu kita harus ikutin intervalnya. Tapi kalau pada saat itu datang lagi, misalnya minggu lalu kita lihat, oh ini imunisasinya DPT. Saat ini dia datang untuk minta imunisasi influenza misalnya gitu ya. Ya oke kita kasih, karena itu jenis imunisasi yang berbeda. Kalau imunisasinya berbeda, kita boleh belikan, nggak harus pakai interval tadi. Tapi boleh kita berikan. Orang bersamaan aja boleh kan Mbak? Iya betul. Apalagi berbeda gitu. Betul. Nah ini kan salah satu mungkin juga yang menjadi kekhawatiran dari orang tua itu kan tadi kan karena mungkin ada beberapa imunisasi atau vaksinasi itu yang memang memiliki reaksi seperti itu ya dok ya. Benar. Tapi mungkin bisa diberikan contoh nih dok, reaksi-reaksi dasar terkait dengan imunisasi yang dilakukan kepada anak itu seperti apa saja contohnya dok? Ya kalau yang DPT yang sering dibilang
panas setelah imunisasi itu DPT. Itu adalah pengaruh dari, sebenarnya DPT itu singkatannya itu ada tiga vaksin ya. DPT itu difteri, pertusis, tetanus. Sebenarnya yang buat panasnya adalah karena vaksin pertusisnya ini. Nah nanti ada nanti pemilihan DPT yang panasnya minimal. Itu karena vaksin pertusisnya sudah diolah lagi. Sehingga menyebabkan vaksin DPT tadi yang sudah diolah tadi menjadi panasnya minimal begitu. Ya, yang sering adalah DPT. Jadi pada saat itu kalau misalnya dapat vaksin DPT yang biasa atau yang program pemerintah, kita anjurkan pada saat pemberian vaksin, kemudian kita berikan obat penurun panas. Langsung kita berikan, jadi langsung bisa gitu. Biasanya panasnya tidak terlalu tinggi. Kecuali nih Mbak ya ada anak-anak tertentu yang ada yang riwayatnya penyakitnya kejang demam ya, ada ya kejang demam. Jadi kalau pasiennya punya riwayat kejang dalam keluarga, kita harus hati-hati untuk menyuntikkan vaksin DPT ini. Jadi kalau boleh memilih, kita biasanya kita anjurkan DPT-nya sebaiknya yang tidak menimbulkan panas, pilihnya begitu. Tapi ya balik-balik kembali kepada keluarganya yang mana yang mau dipilihnya. Tapi kita sebagai petugas kesehatan tetap kita harus menjelaskan gitu. Oke. Makanya kenapa jadi ada dua pilihan tadi ya dok untuk vaksinasi DPT ini gitu kan. Nah kalau untuk reaksi lain gitu dok, mungkin kan terkadang apakah itu tergantung kembali lagi ke antibodi si anak masing-masing gitu, atau memang normalnya setiap anak itu pasti merasakan atau terjadi reaksi terhadap imunisasi? Benar, tergantung juga antibodi dari masing-masing. Ada yang panasnya jadi yang katanya DPT panas juga panasnya hanya minimal. Memang tergantung juga ketahanan dari tubuh si anak tersebut ya. Jadi tidak setiap DPT yang katanya panas tuh jadinya panasnya tinggi, enggak juga gitu ya. Ada juga ada beberapa pasien ternyata dia lebih kuat ya. Jadi tidak terlalu, dok kemarin nggak terlalu panas nih dok. Oh gitu, oke. Tapi tetap panas, tapi tidak selalu tinggi. Jadi ada yang panasnya terlalu tinggi, ada yang enggak gitu. Tergantung daya tahan tubuh si anak juga. Betul. Ya. Jadi sebenarnya kalaupun memang ada reaksi panas seperti itu juga masih normal gitu. Nah kalau misalnya terjadi reaksi lain, apakah biasanya ada reaksi lain pada imunisasi lain gitu dok? Yang mungkin juga sebenarnya itu juga sebenarnya masih wajar, tapi orang tua tuh terlalu berlebihan khawatirnya gitu. Jadi kalau yang ada reaksi lain biasanya adalah campak ya. Campak atau MR ya, campak rubella itu. Kadang-kadang 2 minggu setelah penyuntikan anaknya agak timbul merah-merah. Tapi itu adalah hal wajar karena imunisasi, jadi bukan yang lain. Kemudian imunisasi BCG itu setelah 6-8 minggu setelah penyuntikan dia akan menimbulkan gejala seperti bengkak pada lengan bayi. Yang lengan tersebut setelah bengkak kemudian akan menjadi seperti kayak bisul gitu ya, kemudian pecah menjadi nanah. Tapi itu adalah reaksi normal. Biasanya kalau saya sih pada saat akan imunisasi saya jelaskan. Nanti ini ibu nanti reaksi 6-8 minggu lagi ini akan bengkak gitu. Misalnya DPT yang panas, kita jelaskan Bu ini nanti akan panas gitu. Tetap kita jelaskan kepada pasien. Jadi pasien itu akan sudah siap-siap ya. Gimana kalau nanti keadaan ada reaksinya dia lakukan apa yang dianjurkan oleh dokternya begitu. Jadi memang kembali lagi karena sudah yang penting tuh dokter itu sudah harus menjelaskan dengan cara yang tepat gitu ya dok ya bagaimana dampaknya atau reaksinya. Tetap sebagai dokter kita harus jujur ya. Tetap harus jujur karena pasien juga punya hak untuk tahu apa yang kita suntikkan, terus apa reaksinya itu tetap harus kita jelaskan. Gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai masih tentang vaksinasi ganda ini juga ya dok ya, apakah ada suatu kondisi gitu dok di mana anak ini juga memiliki pengecualian seperti itu tidak perlu divaksinasi jenis ini gitu melihat kondisi dari si anak? Jadi kalau imunisasi artinya kan memasukkan rata-rata dan memasukkan bakteri yang dilemahkan atau kuman atau virus yang dilemahkan. Jadi itu kondisi anak pada saat vaksin juga harus dalam keadaan fit ya, dalam keadaan sehat. Karena kalau anaknya dalam keadaan sakit, tapi bukan kalau sakit hanya ringan-ringan seperti batuk pilek sedikit ya, terus itu nggak ada masalah atau demam hanya meriang-meriang sedikit kan sebelum melakukan imunisasi dokter akan memeriksa bagaimana keadaan si anak ini. Kalau anaknya sehat kita bisa berikan vaksin. Jadi tetap sebaiknya dalam keadaan sehat. Gitu. Apakah ada dampaknya tersendiri dok ketika kondisi anak misalnya lagi tidak fit tapi mungkin karena orang tuanya melihat aduh ini sudah jadwal vaksin nih udah tetap divaksin aja gitu? Tetap kita jelaskan resikonya.
tetap kita jelaskan resikonya akan bakalan begini nih Bu, karena anaknya nggak lagi fit nih, bisa nanti bisa lagi flu, nanti flu-nya akan makin berat, kita akan kasih tahu gitu ya. Biasanya pasien-pasien biasanya menolak sih, tidak mau juga dia kalau kita jelaskan bahwa ini belum waktunya atau belum bisa untuk divaksin, tetap kita jelaskan gitu, karena orang tua kan membawa pasien untuk vaksin kan pengen sehat nih. Betul. Kalau kita bilang nanti takut nanti jadinya jadi berat, kecuali sakit ringan ya Mbak ya. Kalau sakit ringan tidak menghalangi. Oh, kalau Boleh. sakit ringan tidak menghalangi. Oke, baik-baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nih Dok. Masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan tentunya juga pemirsa kami persilakan nanti untuk dapat menghubungi kami. Namun usai jeda berikut Suara Sriwijaya akan kembali. Terima kasih. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
TVRI. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Saya masih bersama dengan Dr. Prakanita, spesialis anak ya Dok ya. Kita masih membahas seputar vaksinasi ganda pada anak dan kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami apabila ingin bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini dengan tema yang sangat menarik. Tentunya Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711 311 454. Baik. Dokter, ini kalau misalnya tadi kan kita berbicara banyak sekali jenis-jenis vaksin ya Dok ya, itu mulai dari anak baru lahir seperti itu sampai usianya balita juga memang masih ada proses imunisasi itu. Nah, tapi saat ini juga sudah sudah banyak juga imunisasi ini juga dilakukan pada anak sekolah dasar ya Dok ya. Itu jenis-jenisnya untuk vaksinasinya apa aja Dok? Jadi kalau yang lagi ngetren ini sekarang adalah BIAN ya, Bulan Imunisasi Anak Nasional ya. Jadi BIAN ini diadakan itu adalah program nasional jadi ya, program nasional yang melakukan imunisasi di anak-anak sekolah pada bulan Mei dan mulai bulan Agustus tahun 2002. Jadi imunisasi ini adalah imunisasi tambahan dan imunisasi kejar. Jadi namanya begitu ya istilahnya itu. Kalau imunisasi tambahan jadi walaupun sudah diimunisasi tetap diberikan. Contohnya adalah imunisasi MR ya. Jadi imunisasi MR itu walau tidak memandang status imunisasi kalau kita berikan semua, dipukul rata. Jadi tidak ada yang tidak diimunisasi gitu. Itu MR ya. Karena tujuannya apa? Kita ingin campak itu bebas dari negara kita, ya gitu. Kita mempunyai rencana biar bebas kan, kita sudah bebas polio nih. Betul. Nah, kita juga pengen bebas campak. Jadi itu tujuan pemerintah untuk menghilangkan campak dari negara kita, penyakit campak ya. Itu. Jadi diberikan pada anak mulai jadi beda-beda nih, tergantung provinsinya, tergantung daerahnya. Kalau misalnya contoh nih di Aceh, kalau nggak salah ini usia ntar dulu ya. Kalau di Aceh mulai usia 9 bulan sampai usia 15 tahun ya. Kalau di Sumatera Selatan sendiri itu adalah usia 9 bulan sampai usia 12 tahun. Jadi tanpa memandang status imunisasi kita berikan. Jadi pokoknya ada namanya sebagai anak dia 15 tahun ke bawah di atas 9 bulan itu kita berikan. Itu namanya imunisasi tambahan. Ya. Kemudian yang satu lagi adalah imunisasi kejar. Jadi yang imunisasi kejar tujuannya adalah untuk melengkapi vaksin-vaksin yang belum diberikan karena menyangkut, yang kebanyakan sih menyangkut karena pandemi kita kemarin. Ya, jadi banyak yang tidak imunisasi DPT itu, DPT, kemudian polio ya, itu kita berikan pada saat imunisasi kejar istilahnya. Jadi itu diberikan pada anak usia 1 bulan sampai 59 bulan. Jadi 59 bulan kalau dibagi 12 tuh kayaknya 5 tahun kurang sebulan ya. Kurang sebulan betul. Matematikanya harus gitu. Berarti itu artinya seberapa pentingkah vaksinasi seperti vaksinasi tambahan tadi sampai anak sekolah dasar seperti itu ya Dok ya, itu seberapa pentingnya Dok? Ya karena kita kan pengen tuh eradikasi, artinya kita pengen bebas semua nih. Jadi bebas populasi bukan perorangan. Jadi kalau misalnya nanti masih ada juga orang yang tidak imunisasi kan artinya kumannya masih ada. Dan takutnya nanti menyebar, nanti kalau ada yang lahir lagi kumannya masih ada kan menyebar. Jadi intinya kita tuh populasi. Jadi artinya harus semua divaksin. Jadi makanya tidak memandang status imunisasi. Jadi kita berikan. Itu istilahnya di imunisasi ganda tuh istilahnya adalah imunisasi tambahan. Imunisasi tambahan tadi ya Dok ya. Jadi walaupun dia mungkin pada saat masih balita atau masih bayinya itu sudah pernah divaksin MR, tadi contohnya itu juga tetap walaupun dia sudah SD juga tetap harus vaksin. Tetap kita kasih. Nah, itu adalah imunisasi. Istilahnya kalau di imunisasi ganda ada di BIAN ya. Bulan Imunisasi Anak Nasional adalah imunisasi tambahan istilahnya. Jadi dua tadi tambahan dan juga imunisasi kejar gitu ya. Tapi untuk yang kejar ini untuk anak usia 1 bulan sampai 59 bulan tadi ya Dok ya. Iya kurang lebih seperti itu. Nah kalau kita berbicara mengenai vaksinasi ini kan artinya mungkin ada juga orang tua gitu atau anak-anak juga memang tidak
mendapatkan vaksin atau imunisasi sesuai pada waktunya, nah dok ya. Nah itu juga seperti apa dok? Kalau misalnya mungkin ingin dilanjutkan, apakah Dilengkapin, boleh ya. dilengkapi? Boleh. Jadi pengertian dari vaksin itu kalaupun terlambat sih nggak apa-apa. Kecuali ada vaksin-vaksin tertentu seperti yang kita bilang tadi ya, kayak rotavirus ya, kemudian BCG. BCG itu hanya diberikan pada anak 3 bulan ke bawah, rotavirus hanya 6 bulan ke bawah, karena dianggap efikasinya atau kemampuan terhadap perlindungan terhadap penyakitnya pada usia yang bila diberikan pada usia yang seperti kita sebut tadi itu tidak efektif lagi. Jadi untuk apa kita kasih? Iya. Tapi kalau yang tidak ada yang seperti itu kita berikan saja. Jadi tidak apa-apa terlambat. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak, Mbak. Jadi nggak apa-apa. Jadi Vaksin tidak aja. apa-apa. Oke. Vaksin aja gitu. Ya. Jadi seingatnya walaupun anaknya sudah lewat dari bulannya juga Nggak tidak apa-apa. apa-apa. Tetap kita kasih. Sejauh ini apakah sudah pernah ada yang kasusnya seperti itu juga dok? Banyak sekali yang kayak gitu. Tapi tetap kita berikan. Jadi kita tetap berikan. Dok, kadang-kadang sih yang lucu nih pasiennya nanyanya sambil kayak takut ya. Sebenarnya nggak perlu takut ya. Kayak ngadep dosen dia gitu. merasa, ya mungkin merasa nggak enak, atau merasa berdosa dengan anaknya. Dok, ini gimana nih dok? Agak pelan tuh suaranya kalau nanya. Saya rasa nggak apa-apa. Jadi intinya jangan takut ya ibu-ibu. Kalau ada yang belum imunisasi atau imunisasinya belum dilengkapi, datang aja. Boleh kemana aja, fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah juga banyak ya. Atau tempat-tempat lain boleh juga. Mana saja yang enak gitu. Tapi tetap dilengkapi, jangan takut. Pasti tidak ditolak ya, pasti diterima gitu. Jadi jangan sampai jangan dibiarkan hak anak tadi tidak terpenuhi ya dok? Makanya nanti anaknya jadi sakit ya. Sayang dong misalnya nih, kemarin saya ada pasien apa ya tuh ya. Ada luka di mana? Ada luka. Sebenarnya kalau dia terlindung dari imunisasi, makanya saya tanya imunisasi DPT-nya ada nggak nih? Kalau dia imunisasi DPT-nya sudah ada, bisa kena luka tusuk ya, yang kan kita takutnya kena tetanus. Tetanus. Kalau dia udah imunisasi DPT, berarti kita tidak perlu kasih serum anti tetanus. Tapi kalau enggak kan diri kita harus kasih ya gitu. Takutnya nanti kena tetanus gitu. Jadi itulah gunanya pelindungan, gunanya pemberian vaksin gitu. Iya betul sekali. Nah tapi kalau misalnya tadi kan ada contoh beberapa vaksinasi yang kalau sudah lewat dari 3 bulan itu tidak bisa diberikan lagi, melihat nilai efikasinya itu juga sudah menurun seperti BCG tadi. Itu artinya kalau misalnya sudah lewat di usia 4 bulan dia BCG ini untuk pencegahan terhadap penyakit TBC. Nah, berarti pada saat ketika sudah lewat dari situ, apabila sebenarnya kita tidak mengharapkan, tapi tentu tidak menutup kemungkinan juga terkena gitu dok. Itu terjangkit itu bagaimana dok? Kalau memang sudah terjangkit berarti kita obatin. Kita ya, melakukan pengobatan. Berarti pengobatan. Jadi kalau vaksin adalah pencegahan. Jadi artinya sebelum sakit sama dengan yang tadi, kalau kita mau pergi ada hujan kita tutup, kita nggak kebasahan. Sama kayak gitu juga. Jadi tujuannya adalah vaksin adalah untuk mencegah. Kalau sudah sakit ya jadi diobatin. Sudah nah, tidak bisa. Bedanya antara pencegahan dengan pengobatan kan beda ya. Kalau pencegahan kan enak ya, biayanya nggak terlalu mahal, nggak sampai dirawat rumah sakit, bener kan? Terus nggak semua bingung, udah uangnya habis, waktu habis segala macam. Tapi kalau pengobatan kan jadinya berat. Bahkan kalau yang berat bisa sampai selain kecacatan, misalnya polio, bisa cacat, bisa lumpuh, bisa juga bahkan kematian gitu kan. Ya itu yang kita tidak harapkan. Jadi artinya kalau masih ada yang tidak imunisasi, tetap kita anjurkan untuk datang vaksin gitu ya. Jadi jangan sampai dilupakan. Nah kalau kita melihat nih kondisi saat ini juga kan anak-anak itu juga tidak lepas dari vaksinasi COVID-19 ya dok ya. Itu mungkin masih banyak juga orang tua yang merasa khawatir gitu. Apakah anak saya aman untuk menerima vaksin COVID-19 kalau dari pandangan dokter seperti apa? Iya, kalau saya jelas setuju ya. Karena sudah terbukti kok Mbak. Jadi saat ini COVID masih ada ya, walaupun memang tidak seperti dulu tapi tetap ada. Tapi rata-rata yang kena di rumah sakit itu yang tidak vaksin ternyata. Tapi yang kalaupun kena yang sudah vaksin kan ringan sakitnya gitu. Jadi yang kebanyakan ternyata setelah dilihat ternyata yang sakit-sakitnya berat COVID yang saat ini itu tidak vaksin ternyata. Karena tidak vaksin. Iya. Nah kalau untuk pada anak itu vaksinasi COVID ini bagusnya itu dimulai dari anak-anak usia berapa? Jadi kalau vaksin COVID sesuai kebijaksanaan pemerintah pada saat ini kan baru diberikan pada anak yang mulanya kan anak 12 tahun sampai 18 tahun. Kemudian selanjutnya sudah ada yang 6 sampai 12 tahun. Jadi saat ini hanya baru 6 sampai ke atas, 6 tahun ke atas. 6 jadi sampai 12 tahun.
Jadi 6 sampai 18 tahun. Jadi anak itu sampai 18 tahun ya Mbak ya? Iya, betul. Baru lahir sampai 18 tahun gitu. Jadi mulai 6 tahun kita dapat berikan. Oke, jadi sudah aman ya. Apalagi kan melihat kalau sekarang itu sekolah-sekolah sudah mulai offline lagi ya dok ya, gitu benar. sudah tatap muka. Jadi sekali. Pemerintah juga menganjurkan untuk orang tua di rumah juga tetap memberikan atau mengajak anaknya ke fasilitas kesehatan untuk menerima vaksinasi gitu. Kata dokter tadi juga anak usia 6 sampai 18 tahun juga sudah sangat aman untuk menerima vaksinasi COVID-19. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Dokter Prakanita dengan tema kita itu vaksinasi ganda pada anak. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Saya masih bersama Dokter Prakanita. Kita masih dengan tema yang sama, yaitu vaksinasi ganda pada anak. Dan juga pemirsa, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas kurang lebih seperti vaksinasi COVID yang sudah saat ini bisa diterima oleh anak-anak ya dok ya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ada, mungkin orang tua di luar sana juga ada yang bertanya gitu, apabila ada jadwal vaksin ke dokter gitu ya dok ya, vaksinasi yang lain, tapi berbenturan misalnya ada jadwal vaksin COVID juga, itu mana yang harus didahulukan dok? Jadi kalau saya kalau saya lebih anjurkan vaksin COVID-nya dulu. Kenapa? Karena vaksin COVID itu kan ada petugas yang datang ke. Boleh kita izin angkat telepon dulu ya dok ya. Halo, selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo? Halo? Baik, terputus. Mungkin bisa ditelepon kembali ke nomor 0711311454 untuk pemirsa TVRI yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ingin langsung bertanya kepada narasumber kita hari ini dengan tema vaksinasi ganda pada anak. Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711311454. Baik, boleh dilanjutkan tadi dok ya terkait dengan Jadi vaksin. kalau ada pilihan, mana yang mau diambil dulu ya tadi ya? Oke, Gimana nih? langsung masuk lagi. Oke, Izin ya dok ya. boleh. Halo, selamat siang. Selamat siang. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Ulan. Dengan Ibu Ulan. Di mana Bu? Ibu Ulan. Ibu Ngomongnya. di Palembang ya. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Bu dokter, anak saya ini baru umurnya 3 bulan. Ya. 3 bulan. Terus sejak lahir itu suka disuruh beberapa kali imunisasi. Nah, apakah yang sering-sering diimunisasi itu maksudnya tidak, kan anak-anak bayi ini takutnya panas gitu dokter. Obat yang paling baik ketika anaknya panas itu apa ya dokter? Oh, Baik. tanya obatnya. Iya, itu saja. Itu itu aja? saja Ibu. Iya. Oke. Iya. Baik, terima kasih Kemudian Bu. ada lagi dokter, Ya, boleh. kalau misalnya saya nggak mau anak saya ini diimunisasi, nggak usah aja imunisasi gitu dokter. Ya. Boleh nggak begitu dokter? Oh gitu. Nggak boleh jawabannya. Tapi nanti saya Terima akan kasih, jelaskan. dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin bisa dijawab pertanyaan yang Iya. pertama dulu ya dok. Bu Bulan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya lucu juga ya Bu Bulan ini. Boleh nggak dok ya kalau anak, misalnya anaknya apa cucunya? Anak ya Anaknya. anaknya. Bila tidak diimunisasi. Ya jawabannya jelas, sebagai dokter ya jelas nggak boleh ya. Seperti kita jelaskan panjang lebar tadi, kalau vaksin adalah mencegah terhadap penyakit tertentu. Jadi kalau misalnya vaksin BCG mencegah penyakit TBC, vaksin DPT mencegah terlindung dari penyakit difteri, pertusis, tetanus. Jadi kalau misalnya tadi anaknya Bu Bulan nggak divaksin, kasihan nanti ibu, tuh hak seorang anak yang pertama. Yang kedua nanti anaknya jadi gampang sakit Bu. Anak lain nggak kena tetanus, kalau luka kita takutnya masih ada resiko untuk kena. Kemudian ada yang namanya pertusis, yang batuk, yang orang bilang sih batuk 100 hari, batuk lama itu ya. Nanti kalau tidak diimunisasi DPT, anaknya kena pertusis ya. Jadi terus nanti lagi misalnya tidak diimunisasi HIV, anaknya penyakitnya kena meningitis ya, atau radang selaput otak. Jadi kalau Bu Bulan bertanya kepada dokter boleh enggak, jelas harus imunisasi. Harus gitu. imunisasi. Baik, Oke, ada ada penelpon lagi, kedua, penelpon lagi. kita angkat dulu ya dok. Assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Amanda dari Badu. Baik, Ibu Amanda, silakan pertanyaannya Bu Amanda. Ya, ini dok, saya mau tanya, ini kalau sebaik-baiknya umur berapa anak kecil itu yang harus divaksin ganda itu? Kemudian dampak dan efeknya itu bagaimana terhadap anak itu? Itu aja ya dok ya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Oh, Baik, gitu. terima kasih Ibu Amanda. Langsung saya jawab. Iya, Ya. silakan dok. Jadi pertanyaannya umur berapa seorang anak bisa vaksin ganda? Jadi boleh, dari kecil pun boleh, dari umur 1 bulan pun boleh. Pada usia 1 bulan, kita adalah jadwal imunisasi BCG. Sebenarnya boleh dari sekarang, usia 0 sampai 2 bulan sudah bisa. Kalau pasien datang belum pada saat 1 bulan datang ke kita, belum imunisasi sama sekali, sedangkan pada usia 1 bulan itu sudah bisa dapat BCG dengan hepatitis B, kita bisa berikan. Jadi batasan usia tidak ada. Jadi tujuan dari pemberian imunisasi ganda biar ibunya nggak bolak-balik gitu ya. Ibu Amanda ya. Ya Ibu Amanda tujuannya biar ibu nggak bolak-balik, nanti bosan lihat dokternya kalau bolak-balik datang. Jadi tujuannya makanya dikasih sekalian aja vaksinnya. Jadi boleh ya. Terus Efeknya tadi ya? Efeknya ya. Efeknya tergantung vaksinnya. Ada vaksin-vaksin yang tidak mempunyai efek. Jadi biasa aja. Habis imunisasi biasa aja. Tapi ada vaksin-vaksin yang ada efek. Ya contohnya lagi DPT ya, ada yang jenisnya panas itu efeknya akan panas. Tapi kalau ada DPT yang panasnya minimal, kalaupun panas hanya minimal. Jadi tergantung, kalau misalnya ibunya khawatir bisa pemilihan vaksinnya yang ibu pilih gitu. Tapi hak seorang anak tetap kita berikan vaksin gitu.
Mungkin udah jelas sih Bu Amanda ya. Iya, menerima vaksin secara lengkap itu Iya. haknya anak tadi ya Dok ya. Iya. Nah tadi ada pertanyaan dari Ibu Wulan nanti sebelumnya Dok ya, untuk pada saat demam itu kan mungkin karena Iya. terlalu khawatir ya obatnya takutnya dikasih macam-macam, itu obat yang terbaiknya adalah apa Dok? Golongannya paracetamol ya. Paracetamol. Kalau mengenai mereknya kita nggak etis sebut sini ya. Tapi paracetamol itu nama generiknya paracetamol. Itu boleh kita berikan. Nah, jadi begitu anaknya panas pada saat vaksin boleh kita berikan. Tapi hati-hati ya. Kalau panas akibat vaksin biasanya hanya timbul 1-2 hari. Iya. Kalau lebih dari itu tetap harus berobat ke fasilitas kesehatan. Siapa tahu penyebab dari panas si anak tadi bukan karena vaksinnya, tapi ada penyebab lain gitu. Jadi memang Jadi jangan mengobati sendiri intinya. iya, betul. Jangan analisa sendiri juga ya Dok ya, mentang-mentang Jangan anak mendiagnosa sendiri gitu. Jangan mengobatin sendiri. Benar. Oke. Nah, ini balik lagi pertanyaan saya tadi yang belum terjawab nih Apa Dok, itu tadi yang belum terjawab? jadwal vaksin itu kan di satu sisi punya jadwal vaksin dengan iya, dokter. tadi ya. Oke. Jadi kalau saya disuruh saya anjurkan tetap vaksin yang di sekolah. Karena vaksin di sekolah kan pakai jadwal tuh. Kalau vaksin di fasilitas kesehatan kan jadwalnya lebih fleksibel ya. Betul. Jadi kita dapat berikan kapan saja, pada saat pasien datang kita berikan kapan saja. Jadi berikan dulu vaksin yang tadi, misalnya sekarang vaksinnya vaksin COVID, kita berikan vaksin COVID dulu. Kemudian setelah kalau untuk vaksin COVID ke imunisasi selanjutnya itu harus berjarak 1 bulan. 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan kemudian baru temui dokternya. Terus vaksin-vaksin apa yang mau dilengkapin gitu. Oke, jadi yang didahului tadi yang sudah, yang misalnya ada di sekolah tadi ya Dok ya, seperti Ya. vaksin COVID, jadi dahulukan itu dulu. Ya, Seperti itu baru dikasih jarak 1 bulan ya Dok Ya, ya. benar. Nah, kalau kita balik lagi melihat efeknya nih Dok terhadap anak-anak ini, pasti banyak sekali orang tua yang khawatir nih terhadap vaksin COVID ini. Mungkin Oke. takut nih nanti anak saya kenapa-napa atau gimana, itu seperti apa? Memang banyak jenisnya vaksin COVID ya. Saat ini yang tersedia di Indonesia kan ada yang awal tuh namanya Sinovac ya, Sinovac, golongannya. Kemudian betul. ada AstraZeneca, kemudian ada Moderna. Moderna, AstraZeneca. Tuh Mbak Cacanya udah pinter ya, udah dokter juga. ya itu tergantung itu juga pemilihan vaksinnya yang mana. Tapi ternyata ada hubungan juga dengan kekebalannya tadi, beda-beda juga. Jadi pemilihan vaksin itu sebenarnya kita ikutin saja. Yang mana yang diprogramkan oleh pemerintah kita ikuti. Karena itu masih program pemerintah, jadi kita ikutin saja. Jadi kalau pada saat awal kebijaksanaan Sinovac, karena pada saat itu yang tersedia Sinovac, kita kasih Sinovac. Betul. Kalau pada saat nanti selanjutnya yang tersedia ini, kita ikuti saja. Karena pemerintah itu kan tidak mungkin dia memberikan semau-maunya. Betul. Pasti ada indikasinya, dipertimbangkan ya, sudah Dok, ya? pertimbangannya itu nggak sembarangan. Kalau untuk menentukan suatu program nasional, itu pasti udah orang-orang pinter semua tuh, seluruh Indonesia dikumpulin, dirapatkan untuk menentukan suatu program gitu Mbak. Oke, ya. baik. Jadi itu tadi sudah jelas ya. Semoga sudah memberikan banyak sekali insight untuk pemirsa di rumah terkait dengan vaksinasi ganda pada anak. Baik, dokter, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, boleh closing statement dari dokter untuk pemirsa di rumah, mungkin ajakannya. Ajakannya ya. Yang jelas begini nih, para pemirsa yang masih mempunyai anak-anak, kalau namanya anak tuh usia 0 sampai 18 tahun ya, baru lahir sampai 18 tahun. Kalau mau dilengkapi masih bisa ya, kalau misalnya vaksinnya tidak lengkap, jangan takut, datang saja ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang menyiapkan vaksin ya. Kalau di pemerintah sudah ada, semua puskesmas tuh punya ya vaksin-vaksinnya. Kemudian ikuti juga program-program yang disediakan oleh pemerintah, misalnya kita juga mendukung Bulan Imunisasi Anak Nasional. Jadi program yang disiapkan pemerintah kita ikuti, yaitu program imunisasi kejar dengan imunisasi tambahan. Kemudian imunisasi COVID juga kita lengkapin. Ya gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu, yang belum imunisasi tetap datang. Tetap datang, pasti diterima gitu ya. Oke, jadi jangan jangan dilewatin ya Dok ya, jangan sampai ngebiarin anak-anak itu mungkin tidak melengkapi vaksinnya atau imunisasinya tadi, karena seperti yang sudah dikatakan oleh Dokter Prakanita juga bahwa vaksinasi atau imunisasi itu juga merupakan salah satu hak anak gitu ya Dok ya, yang harus dilengkapi oleh orang tua. Jadi haknya itu tidak hanya memberikan mungkin fasilitas-fasilitas saja kepada anak-anak, namun juga memperhatikan kesehatan anak, salah satunya dengan imunisasi atau vaksinasi tadi. Seperti juga memang di awal sudah dikatakan bahwa
vaksinasi atau imunisasi ini untuk mengurangi angka kematian, kecacatan dan juga penyakit gitu ya dok ya, dan menghindari anak-anak dari penyakit-penyakit dan juga wabah-wabah seperti saat ini juga tidak terkecuali juga wabah COVID-19, dan tadi juga sudah dikatakan ada banyak sekali jenis-jenis imunisasi atau vaksin juga yang harus dilakukan, harus diterima oleh anak-anak seperti itu supaya kesehatannya juga tetap terjaga. Terima kasih banyak Dokter Prakanita spesialis anak sudah hadir di Suara Sriwijaya hari ini bersama saya. Terima kasih banyak dokter, semoga sehat selalu. Pekerjaannya juga semoga lancar-lancar terus. Amin, amin. Terima kasih banyak dokter, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa TVRI yang sudah menyaksikan Suara Sriwijaya hari ini. Akhir kata saya pamit mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.